saja kita masuk ke dalam pembahasan yang pertama, yakni tentang cerpen. Cerpen dari masa ke masa karya A.A. Nafis menceritakan tentang tokoh saya yang sangat kesal dan dongkol jika harus meminta nasihat dan restu kepada orang tua sebelum melakukan suatu hal. Kemudian tokoh saya menyimpulkan bahwa orang tua berlaku demikian karena orang-orang tua itu khawatir akan posisinya. Maksudnya, orang-orang tua itu merasa cemas jika dirinya tidak diikutsertakan dalam suatu proses yang merubah keadaan menuju suatu kemajuan atau keberhasilan. Namun, tak jarang keberhasilan dianggap kurang menyenangkan karena terkadang keberhasilan itu menimbulkan perpecahan dalam organisasi tersebut karena lagi-lagi ada campur tangan orang tua yang memaksakan kehendak pribadinya. Tibalah saatnya tokoh saya yang didatangi pemuda untuk diminta pendapatnya. Ia melakukan sesuai janjinya untuk tidak mengulangi perbuatan orang-orang tua dulu. Cerpen dari masa ke masa karya A.A. Nafis terdiri dari 3 orang tokoh. Yang pertama, tokoh utama yakni saya. Yang kedua, tokoh sobat masa muda. Dan tokoh ketiga adalah orang-orang tua atau si pemberi saran. Jika dihitung berdasarkan kemunculannya, tokoh saya muncul sebanyak 19 kali, tokoh sobat masa muda sebanyak 3 kali, dan tokoh orang tua atau si pemberi saran sebanyak 1 kali. Tokoh saya muncul sebanyak 11 kali sebagai subjek dan 8 kali sebagai objek. Tokoh sobat masa muda muncul sebagai subjek sebanyak sekali dan sebagai objek 2 kali. Dan tokoh orang tua atau si pemberi saran muncul sebagai subjek sebanyak sekali dan sebagai objek dengan jumlah 0. Selanjutnya, pandangan sebagai tokoh yang saya ambil dari kutipan cerpen berikut. Dan hal ini merupakan sudut pandang dari tokoh saya. Jika saya berada pada posisi tersebut, saya tidak akan merasa dongkol jika diberi nasihat atau petua-petua. Karena nasihat yang dilontarkan pasti dapat dijadikan alat untuk membangun diri kita yang lebih baik lagi. Dan jika saya sedang enggan menerima nasihat, saya tidak akan mendengarkannya atau melakukan hal tersebut. Yang mana dapat kita lihat di sini, tokoh saya tetap melakukannya meski ia tidak suka dan padahal tidak ada yang memaksanya. Selanjutnya pada kutipan cerpen berikut, yang mana ini merupakan sudut pandang dari sobat masa muda. Jika saya menjadi tokoh tersebut, saya akan berpikir dulu sebelum membanding-bandingkan anak zaman sekarang dengan anak zaman dulu atau zaman di mana saya masih muda. Karena pada dasarnya setiap zaman atau masa memiliki dampak yang berbeda-beda terhadap suatu generasi yang terdapat di dalamnya. Maka dari itu, apa yang kita pikirkan belum tentu dapat dijadikan tolak ukur untuk menilai suatu generasi. Selanjutnya, sudut pandang dari tokoh orang tua atau si pemberi saran. Dan jika saya berada dalam posisi tersebut, saya akan berusaha berlaku adil dalam memberikan nasihat agar tidak terjadi ucapan protes ataupun perasaan iri seperti yang dirasakan oleh tokoh saya. Cukup sekian pembahasan kita kali ini. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Sampai ketemu di konten selanjutnya. Terima kasih.